Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifa dengan NIM H03213334. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 yang diampuh oleh dosen Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra, NSPD MSI. Adapun materi yang ingin saya jelaskan di sini yaitu sistem skeletal pada hewan vertebrata, yaitu anjing. Jadi, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih sistem skeletal itu. Jadi, sistem skeletal atau sistem rangka merupakan suatu sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang sifatnya menyokong dan melindungi. Sistem ini meliputi eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton ini secara embriologis berasal dari epidermis saja, dermis saja, atau dari keduanya. Eksoskeleton ini umumnya dijumpai pada hewan invertebrata. Pada vertebrata lebih dikenal sebagai dermal skeleton. Dan untuk endoskeleton, secara embriologis berasal dari jaringan subdermal, yaitu endoskeleton tulang. Dan endoskeleton ini umumnya dijumpai pada hewan vertebrata. Nah, selanjutnya yaitu rangka. Jadi, rangka tulang ini merupakan sistem rangka utama dalam vertebrata. Rangka bekerja sama dengan kulit, menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Sistem rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Barangkali sistem penyokong yang paling efisien adalah endoskeleton atau skeleton internal pada vertebrata. Jaringan internal dari tulang keras dan tulang rawan atau kartilago yang membingkai, membentuk, dan melindungi tubuh, serta menyediakan serangkaian tuas yang memaksimalkan potensi pergerakan yang rumit dan cepat. Nah, kita masuk pada pembahasan inti dari materi ini, yaitu sistem skeletal pada anjing. Sistem kerangka selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aksial yang termasuk tengkorak tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Sementara toraks dan tungkai panggul terdiri dari kerangka apendikular dan hanya ada satu tulang visceral yang ada pada anjing. Sistem kerangka anjing memiliki jumlah total rata-rata 321 tulang. Ini tidak termasuk tulang the claw karena banyak dari bagiannya tidak memiliki ini. Fungsi utama sistem kerangka adalah: pertama, mendukung dan melindungi tubuh; kedua, pengungkit untuk aksi otot; dan ketiga, menyimpan kalsium dan fosfor; dan terakhir yaitu membungkus elemen pembentuk darah, dan untuk orang dewasa, tulang juga menyimpan lemak. Pada hewan juga ada 4 klasifikasi tulang menurut bentuknya. Yang pertama, tulang panjang; yang kedua, tulang pendek; yang ketiga, tulang tidak beraturan; dan keempat, tulang pipih. Tulang panjang ditemukan terutama di tungkai, contohnya humerus dari keempat tungkai dan tulang paha dari tungkai belakang. Biasanya, tulang panjang memiliki tubuh atau batang atau diatesis, dan 2 ujung yang merupakan epifis, tubuh berbentuk berongga, struktur yang mengandung sumsum tulang belakang.
Selama perkembangan tulang panjang dipisahkan dari tubuh kartilago atau lempengan epifis, misalnya pada anak anjing muda. Röntgen tulang panjang tungkai toraks akan menunjukkan bahwa tulang-tulang tersebut terputus satu sama lain. Lempengan epifis juga bisa disalahartikan sebagai patah tulang. Ketika kematangan tercapai, lempengan epifis berhenti tumbuh sehingga pada orang dewasa tidak ada pembagian yang jelas antara diatesis dan epifis karena fusi sudah tercapai. Tulang pendek merupakan tulang-tulang yang terjadi di daerah karpal atau pergelangan tangan dan tarsal atau pergelangan kaki yang masing-masing berisi 7 tulang dan fungsi utamanya pada anjing dikaitkan dengan penyebaran tekanan yang diberikan pada tulang sesamoid di daerah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tulang pendek. Tulang ini terbentuk di kapsul beberapa sendi atau di tendon. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi tendon di daerah di mana terdapat gesekan terbesar. Tulang pendek ditemukan di toraks dan panggul serta di kepala, berfungsi untuk perlekatan otot dan melindungi organ seperti otak dan organ indera. Selanjutnya yaitu tulang tengkorak yang terdiri dari tabel dalam dan luar dari tulang kompak yang disatukan oleh tulang spons yang disebut diplodua. Selama pertumbuhan diplodua tergeser oleh ekstensi dari rongga hidung yang menonjol ke daerah. Ini menghasilkan pembentukan ruang udara intraosseus yang memisahkan tabel dalam dan luar dari tulang kompak. Ruang udara interosseus ini disebut sinus paranasal. Tulang tidak beraturan. Tulang ini termasuk kolom tulang belakang semua tulang tengkorak, kecuali tipe datar dan 3 jenis. Tulang pinggul Norris Cox A berfungsi untuk perlekatan otot dan ligamen yang sedikit untuk artikulasi. Mereka juga melindungi dan mendukung organ lunak seperti sumsum tulang belakang dan sebagian jeruan toraks dan perut dalam kasus tonjolan tulang belakang atau proses proyeksi. Ciri-ciri tulang tak beraturan yaitu struktur makroskopis tulang dan bentuk tulang dikenali berdasarkan struktur tulang konselus atau tulang spons dan tulang kompak. Tulang konselus banyak di ekstremitas tulang panjang dan membentuk substansi internal, dan tulang tidak beraturan dan diselingi antara dua lapisan padat tulang pipih. Diplodua adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tulang spons. Tengkorak tulang cancellous terdiri dari spicula bertulang berbentuk paku atau trabecula melalui ruang kecil berbentuk dan diisi dengan sumsum tulang. Itu tidak ada di tengah batang tulang panjang tulang padat. Di sisi lain, tempat sebagai massa itu lebih tebal di batang tulang panjang daripada di ekstremitasnya. Pembuluh dan saraf tulang sangar vaskular dibandingkan dengan tulang rawan yang tidak memiliki suplai darah. Tulang panjang, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan memiliki arteri dan vena nutrisi yang memasuki substansi padat tulang untuk memasok sumsum melalui foramen nutrisi di cabang terminal dewasa dari pembuluh mencapai pasokan darah. Pelat epifis tulang juga dicapai melalui pembuluh anastomosis. Pelat epifis dan arteri periosteum dan vena memasuk ekstremitas tulang dan substansi padat ke saraf sensorik, terutama memasok tulang. Mereka berfungsi
sebagai pertahanan bagian dalam tulang terhadap cedera. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem skeleton pada hewan vertebrata, lebih tepatnya pada anjing. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.